warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para ummahatul mukminin dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tujuan diutusnya para nabi dan para rasul di muka bumi ini adalah untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, agar senantiasa manusia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa manusia berlepas diri dari segala macam bentuk dari kesyirikan. Oleh karena itu, sebesar-besar perkara, seagung-agung perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas hambanya adalah perkara tauhid. Dan begitu pula lawannya, sebesar-besar perkara, seharam-haram perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas hambanya adalah kesyirikan. Di mata sebagian manusia, mereka menganggap bahwasanya dosa terbesar itu adalah pembunuhan, dosa terbesar itu adalah perzinahan, korupsi dan sebagainya. Akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, dosa terbesar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini adalah salah satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah ampuni ketika seorang itu wafat di atasnya, belum sempat bertobat sebelum meninggalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kaum muslimin rahimakumullah, hakikat dari kesyirikan adalah sebuah penghinaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebuah kezaliman yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari kesyirikan adalah mengandung penghinaan kepada Allah tabaraka wa taala karena disamakan dengan makhluk yang tidak sempurna. Hakikat kesyirikan tidak lain adalah menganggap bahwasanya makhluk itu mempunyai kekuatan yang sehebat dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang sekutu baginya. Allah menegaskan dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Dialah Allah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Allahus Samad. Dialah Allah tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dialah Allah, tidak ada sekutu, tidak ada yang setara dengannya. Bahkan dikatakan malaikat yang besar, malaikat pemikul arsy yang Nabi SAW kabarkan besarnya,
jarak antara pundaknya dan daun telinganya selama 700 tahun perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Qur'an malaikat tersebut. Allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka para malaikat pemikul arsy dan malaikat yang berada di sekitar arsy, mereka seluruhnya bertasbih memuji kepada Rabb mereka dan senantiasa beriman kepadanya. Itulah para malaikat jemaah sekalian, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah ciptakan. Bersamaan dengan itu mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat merendah, sangat takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang manusia yang begitu kecil, yang begitu hina, yang begitu rendah. Kemudian dengan sombong mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekutu-sekutu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai tandingan-tandingan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. La ilaha illallah. Ketahuilah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam kehancuran alam semesta ini atas perkataan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Wa qalu ittakhazar rahmanu walada." Dan mereka berkata bahwasanya Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, gunung-gunung itu runtuh, disebabkan mereka menyerukan bahwasanya Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih, tidak layak, tidak mungkin disandangkan mempunyai anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kehinaan yang lebih besar terhadap Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Sesungguhnya kita saja sebagai manusia ketika dihina oleh manusia yang lain, kita dianggap lemah dan sebagainya, maka pasti kita tidak akan menerima hal tersebut. Maka bagaimana lagi jika Allah Subhanahu wa taala hendak dihinakan, hendak disamakan dengan makhluknya, yang makhluk itu sendiri butuh segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada dosa yang paling besar di mata Allah Subhanahu wa taala daripada dosa kesyirikan. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Ketika seorang itu wafat di atasnya, Allah akan haramkan masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan haramkan masuk ke dalam syurga dan tempat kembalinya pasti adalah neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tujuan para nabi dan para rasul diutus ke muka bumi ini adalah untuk mengingatkan perkara ini. Untuk senantiasa mereka beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka cinta dan bencinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dan matinya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya ibadahku, salatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum wa minna wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu Allahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya lah bagi kita yang mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala
Senantiasa kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita cintai Allah daripada segala-galanya. Dan senantiasa kita serahkan segala urusan kita, keluh kesah kita, harapan kita, gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yakub alaihi salatu wasalam mengaduhkan kesedihannya kepada Rabb-Nya. Allah berfirman, "Innama ashku basi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku, kata Nabi Yakub alaihi salatu wasalam, mengaduhkan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang diberikan keamanan di dunia, alam barzah dan di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kebahagiaan dunia, alam barzah dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Mereka orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, dan senantiasa mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap dari kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa bertauhid, orang-orang senantiasa berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Janganlah kita menganggap remeh dari dosa ini, karena pintu peremehan inilah adalah pintu yang terbesar bagi iblis dan bala tentaranya untuk menyerumuskan manusia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita remehkan dari kesyirikan ini, jemaah sekalian. Sekecil-kecilnya syirik, dialah tetap dosa dari dosa-dosa yang paling terbesar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertauhid, orang-orang yang senantiasa diwafatkan di atas Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقيموا الصلاة.